Oke, selamat siang. Dengan saya, Christopher Galung. Di sini saya akan menjelaskan gimana pemodelan dan visualisasi 3D yang objek saya gunakan yaitu Fakultas Teknik UGM. Oke, next pendahuluan. Jadi, perkembangannya di sini semakin pesat ya di tahun-tahun sekarang karena kita tahu sistem kota cerdas atau smart city itu semakin banyak digunakan. Nah, apalagi sejak diluncurkannya gerakan 100 smart city dan program kota cerdas di Indonesia. Jadi, integrasi layanan publik berbasis digital dan geospasial itu menjadi prioritas saat ini. Nah, WebGIS itu berperan penting dalam visualisasi dan analisis data spasial yang dapat diakses secara daring. Nah, namun kompleksitas tata ruang saat ini menuntut pengguna data tiga dimensi untuk meningkatkan akurasi dalam pengecekan perencanaan. Nah, jadi proyek ini bertujuan mengembangkan alur pembuatan model bangunan 3D berbasis WebGIS di kawasan Fakultas Teknik UGM sebagai langkah menuju implementasi dan pada skala yang wilayah yang lebih luas. Nah, jadi di sini ada alat dan data. Jadi untuk alatnya sendiri saya menggunakan Python, QGIS, Mapflow, Mapflow plugin, Jupyter Notebook, Global Mapper, Cloud Compare, City Engine, dan Cesium. Nah, untuk datanya sendiri itu data ortofoto Fakultas Teknik UGM. Oke, next. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, di sini ada diagram alirnya untuk proses pembuatan 3D. Yang pertama kita mengikuti data. Jadi data yang utama meliputi building outline, struktur atap, dan data ketinggian. Jadi outline-nya itu diperoleh dari ortofoto. Nah, baru next kedua itu ekstraksi building, outline BO, dan Mapflow AI. Ya, itu kita menggunakan deep learning CNN berbasis model unit ortofoto dipecah menjadi ubin kecil dinormalisasikan RGB. Outputnya berupa GeoJSON, hasil kontur, dan simplifikasi vektor. Lalu yang ketiga di sini kita bisa melihat yaitu klasifikasi point cloud. Di mana proses klasifikasi ini menggunakan script Python via Jupyter Notebook dan disempurnakan dengan perangkat lunak Global Mapper. Oke, lalu ya next langkah keempat itu kita pembentukan surface. Jadi setelah klasifikasi, kita lakukan pembuatan DSM, DTM, dan OHM melalui Global Mapper dengan resolusi 0,05 mm per pixel. Nah, untuk langkah kelima kita bisa lihat sendiri yaitu scene ekstraksi struktur atap, yaitu berdasarkan BO, DSM, DTM, dan OHM. Ya, di sini kita melibatkan pembuatan aspek konversi ke poligon dan penggabungan hasil. Nah, yang keenam yaitu ekstraksi dinding. Jadi kita menggunakan data atap dan elevasi OHM dan DTM dilakukan dengan eksekusi menjadi 3D. OBJ menggunakan Python. Lalu yang ketujuh, langkah berikutnya adalah cek kualitas model 3D. Jadi uh, ketika model 3D-nya sudah cocok, dirasa cukup, kita bisa lanjut untuk next berikutnya. Kalau belum, kita kembali ke step 6. Oke, yang dimana itu pembuatan model 3D format OBJ lagi. Jadi yang ketujuh ini adalah model hasil ekstrusi diperiksa secara manual di Cloud Compare untuk melihat si outline baik atas maupun bawahnya itu. Nah, untuk next langkah berikutnya yaitu adalah uh, konversi OBJ ke KML. Jadi gunakan City Engine untuk mengubah format OBJ menjadi KML agar bisa ditampilkan dalam WebGIS. Lalu yang kesembilan visualisasi di Cesium Ion. File KML yang telah dihasilkan kemudian dimuat di platform Cesium Ion untuk keperluan tampilan interaktif WebGIS 3D. Oke, next. Jadi saya di sini menggunakan beberapa script yaitu panduan dari script. Ini script contoh saya menggunakan 5 script. Script itu saya masukkan ke script Python terus diekstrasi ke loop struktur. Oke, next. Jadi ini hasil dari pengecekan kualitas 3D model di Compare. Oke, ini hasil visualisasi web web map-nya. Ini juga hasil akhir dari web map-nya di Cesium dan ini ada linknya, link dari 3D TOEFL dari hasil hasil dari pembuatan 3D, 3 dimensi itu 3D di gedung Fakultas Teknik UGM. Oke, terima kasih.